Akamanga kenang hita sudi na hinormatan hina holonga di bagasan kuarni tuatai selamat tahun baru madi hita saluna. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas nama kami semua yang melayani di kantor pusat, dari ketulusan hati kami sangat-sangat berterima kasih atas kebersamaan kita bersama untuk mengucap syukur di awal tahun 2025 ini. Dan kita boleh pada kesempatan anugerah, kesempatan yang sangat baik ini, kita boleh bersama-sama dengan yang kita hormati, kita kasihi untuk mewakili kita semua. Perkenankan saya menyebutkan beberapa nama yang kita hormati, kita kasihi yang boleh bersama-sama dengan kita. Tentu Bapak-Bapak pimpinan HKBP dan juga keluarga pimpinan HKBP periode yang lalu yang sebetulnya kita undang semuanya. Tetapi kita berterima kasih hadir di tengah-tengah kita, Opwe, Dr. Robinson Butar-Butar, Amang Pendeta David Sibuea, dan juga Inang Dr. Anna Vera Pangaribuan. Tadi sudah bersama-sama dengan kita, Bapak Kapolda, Bapak Irjen Polisi Wisnu Hermawan. Juga di tengah-tengah kita yang kita kasihi, Amang Dr. Naslindo Sirait. Terima kasih banyak Pak Naslindo, beliau ini adalah Kepala Dinas Koperasi, Ketua PIKI Sumatera Utara, dan beliau baru-baru ini adalah Ketua Natal Oikumene Sumatera Utara yang berhasil menghadirkan lebih dari 15.000 umat Kristen di Sumatera Utara. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Naslindo Sirait. Kita juga berterima kasih kepada yang mewakili Bapak Kepala Balai Besar Pengelola Jalan Nasional, Pak Stanley, yang seharusnya datang tapi utusan beliau hadir. Dalam 1 minggu percakapan kami dengan Pak Stanley mengaspal jalan di sekitar Piaraja, langsung realisasi hari Sabtu yang lalu. Luar biasa. Terima kasih kepada Balai Besar Pengelola Jalan Nasional, dan Bapak Stanley, Kepala Balai Besar, juga berjanji akan membangun jembatan yang dari Sirongit ke seminari dan memperlebar jalan sehingga akses ke seminari akan lebih baik kalau ada event-event besar. Terima kasih kepada Pak Stanley dan utusan beliau yang bersama-sama dengan kita. Bapak Penjabat Bupati tadi hadir bersama kita, tapi karena perjalanan Pak Kapolda dan Bapak Kapolres, Bapak Wakil Kapolres, dari Bapak-Bapak TNI, dari Kodim juga bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Kita juga berterima kasih kepada Bapak-Bapak yang kita harapkan akan dilantik tanpa halangan, yang memimpin kita di kabupaten-kabupaten sekitaran Tapanuli Raya, Bapak Dr. JTP Huta Barat, juga ada di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Oluan Nababan. Kami undang juga sebetulnya Bapak Effendi Napitupulu, kiranya tidak ada halangan sehingga dalam waktu dekat kita akan memiliki Bupati yang kita kenal sangat komit untuk membangun Tapanuli Raya. Secara khusus juga bersama-sama dengan kita mewakili yang datang dari jauh, dari Pulau Jawa, seperti tadi sudah kita lihat bersama, Amang Letnan Jenderal TNI Hinsa Siburian. Terima kasih banyak Amang sudah hadir, kami sangat bersukacita. Dan juga di tengah-tengah kita Amang Dr. Barita Simanjuntak. Kami mohon Amang Dr. Barita Simanjuntak, setelah menuntaskan tugas sebagai Ketua Komisioner Komisi Kejaksaan, Amang Dr. Barita ini anak mantan Preses Bapak Washington Simanjuntak, sekarang bertugas sebagai tenaga ahli Kejaksaan, Jaksa Agung ya, Bapak, dan juga Komisioner Dana Reksa. Luar biasa. Jadi terima kasih Pak Simanjuntak, anak Amang Preses Washington Simanjuntak, hula 12 dua ti Amang. Nah, itu.
Lastisodo amang Dr. Tunggul Simajutak, tong anak ni amang Preses Washington Simajutak nahinan na toktong mga rohana sida tuha KBP-on. Oleh tegudang di tengah-tengah kita juga amang Dr. Anton Siombing dan juga Namburu, silakan namang Namburu Simbulun, jauh-jauh datang dari Jakarta. Ya, inilah beliau amang Dr. Anton Siombing dan Inang Buru Simbulun. Ada juga amang Dr. Martuama Saragi dan Inang. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Ya, kurang tahu apakah amang Sintua Ido Huta Barat dan Inang Sandra hadir, tetapi kita kirimkan undangan. Ada Mang Pontas Pane juga dari Jakarta, Inang Evangelis Dr. Anda Anita Lubis, Bapak Sirman Silitonga dari Bandung, Amang Situa Rijal Huta Barat dan Inang Keti, Amang Insinyur Sitong M. Tapubulun. Ini antara lain yang bisa saya lihat sudah Amang Rumapea juga dari Menteng dan rombongan. Terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kita. Juga dari Sumatera hadir di tengah-tengah kita dari MPH PGI Wilayah Sumatera Utara ada 3 orang, Pak Pendeta Pinem, Pak Pujiono, Pak Asibuan. Terima kasih banyak dari MPH PGI Wilayah Sumatera Utara dan juga Bapak Rektor IAKN, Bapak Profesor Siagian. Terima kasih. Tadi sudah saya sebut Inang Amang Dr. Tunggul dan Inang Dr. Boris Ibarani, Bapak Romain Manalu ada di tengah-tengah kita, Pak Sahala Sijabat, dan juga tak ketinggalan Namang Tigor dan Inang Vera. Ini luar biasa memajukan pariwisata Tapanuli Raya dengan piltiknya. Dan sekali lagi saya sudah sampaikan waktu pelantikan beberapa tahun foto-foto pimpinan HKBP di Almanak adalah keluar dari kameranya Pak Tigor ini. Sehat-sehat Amang Tigor. Semua Amang Inang yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi juga hadir bersama-sama dengan kita pelayan HKBP dan lembaga-lembaga, termasuk tadi yang sudah melayani ibadah kita, Dr. Sukanto, Inang Pendeta Ridoi dan Pendeta Donald Siaturi, Amang dan Inang penerima piagam Person of the Year dan Nomensen Award yang nanti akan kita dengarkan, Amang Inang Preses periode yang lalu dan juga periode ini, Amang Inang anggota MPS, pengurus yayasan dan juga rektor, UHN, wakil rektor, rombongan dari UHN Medan yang terbilang banyak hadir di tengah-tengah kita di sini dalam ibadah syukuran ini, dan juga Ketua Pendidikan Teologi HKBP, Pangula Goktiki, Pendeta, Guru, Bilpro, Diakones, Sudi mahita manginang atenak so huguari, alan dipartikian alay nama cai takas, tunga pala sudi du hita mararga, dia do panitu hatai, tapuji matu hatai, tahamulatehot tu panitia nama kobasi ulau tahun, agak tongdo tergesa-gesa, jala somal nahian hari Jumat 2 manginang, tapatupa, alayala hari Jumat tanggal 7 patibuhu, molo tanggal 10 paliliku, gabi di bayi hari Senin, HP budo songonon ulini rohamunak ka manginang, rohi tarapak martangiang lama muji tuhatai. Dak pula gajang be pasahato na manginang tersongonon ma pada kesempatan anugerah, pada kesempatan penuh sukacita ini, perkenankanlah kami menyampaikan dan mengajak kita semua untuk mengasah kepekaan untuk melihat 2 hal. Yaitu yang pertama untuk melihat tanda-tanda kerajaan Allah yang masih sedang berlangsung, yang meneguhkan iman kita bahwa Allah tetap hidup dan berkarya di tengah-tengah kita. Tetapi yang kedua sekaligus juga kita melihat sikap berpaling umat manusia, termasuk orang-orang Kristen, termasuk HKBP, sikap berpaling dari Tuhan dalam berbagai bentuknya, yang dalam hal ini kita seharusnya hadir sebagai bagian dari solusi. Misalnya saja, tanda-tanda kerajaan Allah yang nyata adalah hidup kita hari ini.
Hidup kita hari ini hanyalah karena kasih karunia Tuhan Sang Sumber kehidupan. Dan masih banyak orang yang memperjuangkan supaya kehidupan ini lebih baik, supaya kehidupan ini dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita. Ini adalah tanda-tanda kerajaan Allah yang masih sedang berlangsung di tengah-tengah kita. Tetapi di sisi yang lain, kita juga menemukan sikap berpaling dari Tuhan. Misalnya, tidak sedikit orang pada zaman ini yang mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan karena begitu banyak kemudahan. Dan inilah salah satu di antaranya sikap berpaling. Dan juga sikap berpaling juga terlihat dengan maraknya apa yang disebut oleh Paus Paulus II sebagai pedagang kematian. Dan itu sebabnya saya sampaikan dengan segala hormat tadi kepada Bapak Kapolda bahwa Sumatera Utara ini yang persentase kekristenan itu tinggi, tetapi justru provinsi yang persentase Kristen ini tinggi, kita berada di peringkat tertinggi seluruh provinsi di Indonesia dalam hal kasus narkoba. Dan itulah sebabnya kalau Tuhan mencintai kehidupan, ada begitu banyak sebetulnya sikap berpaling dari Tuhan yang tidak pro kehidupan, tetapi merusak diri dan merusak diri orang lain. Dan tanda-tanda kerajaan Allah yang masih sedang berlangsung, bumi ini Bapak Ibu masih dalam kendali Tuhan Sang Pencipta. Dan kita masih dapat tinggali, kita dapat hidup di sini. Masih tersedia oksigen, masih tersedia air untuk kita konsumsi. Bumi masih memberikan kehidupan. Ini adalah bukti nyata bahwa kerajaan Allah masih sedang berlangsung dalam hidup kita. Tetapi di tengah keadaan seperti ini, bahwa Allah berkarya bekerja, kita juga menghadapi sikap berpaling dari Tuhan dalam hal ini. Sudah agak lama dunia ini digempur sebuah penyakit yang disebut dengan afluenza, yang jauh lebih parah dari penyakit influenza. Influenza jauh lebih gampang diobati. Afluenza adalah penyakit kerakusan yang salah satu penyebab bencana demi bencana yang mengiringi perjalanan hidup kita. Seperti yang tadi kita doakan, musibah banjir tanah longsor sesungguhnya adalah dampak langsung dari afluenza ini karena kehidupan kita yang selalu disertai dalam perjalanan sejarah dengan afluenza ini. Dan itu sebabnya meskipun bukan Kristen tetapi sangat Kristiani, apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, sesungguhnya bumi ini cukup menyediakan kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup menyediakan untuk kita makan semua orang. Dan yang terakhir, yang ketiga, tanda-tanda kerajaan Allah juga amanginang, bahwa gereja masih ada dan gereja termasuk HKBP masih diperkenankan Tuhan untuk menjalankan tugas perutusannya. Pelayan gereja dan warga jemaatnya banyak yang setia pada panggilannya, termasuk nampak melalui kehadiran kita, nampak melalui ibadah-ibadah kita. Ini adalah yang kita syukuri, tanda-tanda kerajaan Allah masih ada di tengah-tengah kita. Tetapi kita tidak menutup mata dengan sikap berpaling umat dari Tuhan, yaitu kecenderungan sebagian umat Kristen yang kurang aktif beribadah untuk mensyukuri kebaikan Tuhan, mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Bahkan sudah agak lama berkembang suatu sikap yang memang tetap percaya kepada Tuhan, tetapi meninggalkan gereja. Di Eropa ada beberapa komunitas yang mengatakan Christ yes, Church no. Ya kepada Kristus, tetapi tidak pada gereja. Padahal gereja sejatinya adalah kehendak Tuhan. Tuhan sendirilah yang mendirikan gereja, dan milik Tuhan sendirilah gereja. Oleh karena itu, seluruh orang Kristen seharusnya
Tetap karena ini adalah tanda-tanda kerajaan Tuhan, bagaimana supaya setiap orang percaya termasuk pelayan dan warga HKBP sungguh-sungguh menekuni, merindukan beribadah kepada gereja. Daftar ini sesungguhnya masih bisa panjang, Amang Inang, untuk melihat dengan jernih manakah tanda-tanda kerajaan Allah yang sedang berlangsung di tengah-tengah kita, yang membuktikan bahwa Allah hadir persis dalam perjalanan hidup kita. Tetapi kita juga melihat bagaimana sikap berpaling umat dari Tuhan yang sekali lagi seperti ya tadi, sebagai gereja, pelayan dan warga jemaat kita hadir sebagai pembawa solusi. Dan dalam konteks inilah, Amang Inang, kita terpanggil untuk sungguh-sungguh berpaling kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Dan itulah makna utama mengapa seperti tadi Opue Paulus Emeritus Dr. Robinson putar-putar, mengapa kalung salib ini saya kenakan. Mungkin ada pertanyaan, asingai Paulus halion, hapenian ngadi warision salipon, sian Opue, WTP, sahat waka perudina mangihut, karena salib ini mengingatkan kita, di satu segi menyatakan bahwa kita ini hidup oleh karena kasih karunia Kristus yang tersalib itu. Dan di segi lain, di tengah-tengah persoalan kehidupan yang kita alami, yang tadi sebagian saya sebutkan dan masih banyak sesungguhnya, kita memikul salib dan menjalani kehidupan, tetapi dengan memikul salib juga bukan kekuatan kita sendiri untuk menanggungnya. Kristus tetap bersama-sama dengan kita. Oleh karena itulah, Amang Inang yang saya hormati, untuk mengakhirinya, perkenankanlah saya dengan singkat mengajak kita melakukan 3 hal ini. Pertama, melakukan satu disiplin rohani yang disebut dengan discernment. Arti harfiah adalah melihat dengan jernih. Dalam hal ini kita melihat dengan jernih apa kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kita lakukan dalam perenungan pribadi maupun dalam persekutuan, dan dengan demikian kita dapat berjalan di jalan yang benar. Yang kedua, terkhusus perkenankan dengan kerendahan hati segala hormat kepada kita para pelayan Pangula Goktiki full timer, supaya kita bersehati, saling mendoakan, saling menopang untuk sungguh-sungguh setia pada tugas panggilan kita. Kita diutus, Amang Inang, mamikirhon huriai, unang magabehita si pikiron. Kita diutus lau mangurus huriai, unang ma gabehita Amang Inang si uruson di tengah-tengah ni huriai. Molo hatana positif transparan ni sarana. Mula dok padoha di alak batak patar songon idah di balanga. Amang Inang akadonga pangulagok tiki. Nak pilidok halak batak patar songon idah di balanga, dakya dibuan halak batak balangana siya dapur tualaman. Transparan, adong do akka hal-hal nasubui tapasahat tu media sosial. Asa unang makoron hagut turun. Godang dokumen-dokumen ni HKBP memang transparan di bagasak kita, aledang denggani patari paron tualaman. Asa unang tartuk-tuk akka ruas ni huria. Marhite-hite-hita, naeng ma songon tugas perutus hati di pargugitu hatta hita kapangulagok tiki. Jala parpudi ma napatuluh tusude ruas ni huria warga jemaat HKBP mengandalkan kasih dan kebaikan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mewujudkan tugas panggilan sebagai jemaat misioner. Jemaat misioner artinya warga jemaat bukan sebagai objek pelayanan, tetapi warga jemaat adalah subjek pelayanan. Warga jemaat adalah pelayan sesuai dengan karunia yang kita terima dari Tuhan, dan ini sangat sesuai dengan firman Tuhan Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan itulah sebabnya kita sampaikan piagam penghargaan kepada Person of the Year dan juga Nomensen Award. Walaupun 5 nanti yang hadir di sini, tetapi bukan hanya 5,
Person of the Year HKBP. Sesungguhnya jutaan warga jemaat adalah penerima Person Award. Dan kalaupun yang 5 hadir di sini adalah mewakili yang jutaan. Sebagai wujud bagaimana warga jemaat nampak melalui kehidupan yang ambil bagian dalam tugas pelayanan. Diakones Berlina Sibagariang yang sejak lama melayani di bidang yang banyak ditakuti oleh orang, tetapi dengan konsisten dan pertanggungjawaban yang sangat baik dalam hal HIV dan AIDS. Dan kemudian Amang Jumaga Nadiak, Nok Pasahaton Hatanauli Nakin, warga jemaat HKBP, yang berperiode-periode, saya tidak tahu berapa periode, sebagai Ketua DPRD Kepulauan Riau. Jarang sekali orang Kristen yang berperiode-periode sebagai Ketua DPRD, kecuali Amang Jumaga, satu-satunya mungkin di dunia, Amang Jumaga. Dan tidak hanya itu, bagaimana Amang Jumaga kita tahu persis bagaimana beliau selama menjabat dan sekarang masih anggota DPRD, kepedulian beliau terhadap gereja-gereja dengan bantuan untuk pelayanan gereja betul-betul mereka beliau tunjukkan. Juga Amang Christophel Sirait yang mungkin tersembunyi dari media sosial dan percakapan keseharian, tetapi Bapak Christophel Sirait yang dianugerahi Tuhan bidang keahlian IT, beliaulah yang memulai database HKBP dan sampai sekarang masih terus-menerus bekerja keras, dan kita berharap Amang Christophel Sirait akan melanjutkan tugas mulia ini. Kita harapkan dalam periode ini 4 tahun ini database HKBP, seluruh warga jemaat HKBP 6,5 juta akan ada di database HKBP ke depan. Sampai sekarang masih hanya 3,2 juta. Dan itu makanya bisa kita pastikan nanti belum 50% yang masuk database HKBP, sudah ada 3,2 juta jiwa warga HKBP. Dan kalau nanti 100%, kita bisa pastikan bahwa warga HKBP ada minimal 6,5 juta. Demikian juga Amang Dr. David Lumban Tobing yang mengurus berbagai kasus hukum yang dihadapi oleh HKBP. Sampai sekarang kita katakan sangat sukses. Oleh karena itu Amang David Tobing sudah juga memerankan sebagai jemaat misioner, keahlian yang beliau terima dari Tuhan digunakan untuk pelayanan HKBP. Dan juga penerima No Mention Award, Inang Dr. Anda Sandra Sidabutar, tidak perlu kita perkenalkan, sudah sangat terkenal, yang dengan semangat yang berkobar-kobar meningkatkan partisipasi perempuan dan juga meningkatkan UMKM yang diorganisir oleh para perempuan HKBP. Semua ini yang menginang kita lanjutkan bersama dengan potensi yang Tuhan anugerahkan kepada warga jemaat, dan untuk itulah panduan orientasi yang tadi pelayanan 2025 sudah di-launching. Kiranya Tuhan menguatkan kita menekuninya untuk kehidupan yang lebih baik, kehidupan gereja, pribadi-pribadi kita, kehidupan masyarakat yang lebih baik ke depan untuk kemuliaan Tuhan. Soni mamanginang pinasahat mardonga roha muliate, horas madihita saluna.